Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iya, Fe. kembali lagi bersama kami berdua ya. Di sini saya ditemani lagi oleh Ibu Erianti ya, dan saya sendiri Pak Faisal Radiwira. Nah, di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi seni musik untuk kelas berapa Bu? Kelas Kelas 9. 9 ya. Di mana di materi kelas 9 kali ini ada sebuah materi yang harus anak-anak atau siswa-siswi SMP Negeri 51 pahami, yaitu terkait dengan olah vokal secara individu atau tunggal. Bagaimana teknik-teknik bernyanyi dengan cara tunggal atau individu gitu ya. Ah, ini saya coba tanya-tanya ke Bu Erik, mungkin ada pengalaman-pengalaman tentang mungkin mengikuti organisasi atau klub paduan suara gitu ya. Gimana Bu Erik? Ya, kami kebetulan sudah kemarin sekitar 8 tahun kita ikut paduan suara Pemkot ya. Jadi kita sedikit banyak tahu tentang bagaimana pembagian suara, untuk siapa suara itu dibawakan untuk siapa. Jadi nanti kita akan mengarah kepada jenis suara. Jenis Ya. suara. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi, tadi Pak V mengatakan bahwa kita akan belajar menyanyi secara individual atau solo. Penyanyi itu tidak hanya bisa dilakukan sendiri Pak V, tapi ada kalau kita bisa bernyanyi 2 orang yang Bisa disebut 2 dengan orang. duet, Duet, kemudian 3 orang trio, 4 Trio. orang itu kuartet, Kuartet. 5 orang itu queen. Queen, Ya, kemudian lebih dari itu bisa dikatakan vokal grup, vokal group. dan lebih besar lagi Lebih besar lagi paduan suara. paduan suara. Paduan suara itu suara yang dipadu antara suara 1, suara 2, suara 3, bahkan suara 4. Dan itu ada ilmu-ilmunya ya Bu ya. Iya, Ya. ada. Tapi sebelum lanjut ke yang lebih jauh itu ada basicnya. Semua itu bisa dilakukan basicnya apabila secara individu kita paham. Ya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan mengundang narasumber yang juga bergelut di bidang olah vokal, yang juga mengajar nih Bu di SMP 51 ya. Oh iya, Kebetulan iya, kan iya, juga Pak. pelatih paduan suara, ekstrakurikuler paduan suara. Nah, coba kita undang ya via Zoom ini ya. Sebentar. Oke, sudah saya undang. Semoga bisa segera bergabung. Ah, ini profilnya ada 2 orang. Ya, pasangan yang juga mengajar di SMP 51 ini. Yang satu vokal, yang satu instrumen. Wah, ini cocok banget ini. Iya, Sebentar, pasangan yang belum pas. masuk ya. Mungkin Pak Danang dibantu untuk buka share screen-nya, LCD-nya. Ya. Ya. Sebentar ya. Kita tunggu sebentar Kita lagi tunggu mesti Mbak masuk Putri nih. dan Mas Adit. Iya. Iya. Ah, ini dia. Orangnya sudah mau masuk ke ruang meeting kita. Nah, ini. Halo, halo, halo. Halo Mbak Putri. Masih connecting to Halo, audio. Halo, halo, halo. Satu halo, lagi. Oh, ini sudah masuk lagi. assalamualaikum. Ada Kak Putri sama Kak Adit. Adit. Kak Aditnya masih belum muncul nih. Iya. Oh iya. Halo, halo, halo. Gimana kabarnya Kak Putri? Alhamdulillah, baik Pak Pesar, Bu Eri. Wah, Sebentar. iya, iya. Ini ada Kak Adit sudah masuk ya. Halo Kak Adit. Halo. Halo, iya. Nah ini mereka berdua ini ya Bu Erik ya, biasanya malang melintang nih mengajar olah vokal di sekolah-sekolah Iya. Surabaya ya Bu ya. Iya. Di Khususnya SMP. SMP, SD juga ada Ada sebenarnya ya? ada. Iya. Dan dipastikan pemateri apa istilahnya yang membantu kami berdua kali ini tidak diragukan lagi ya. Mantap pokoknya.
Oke, coba itu di-admin lagi. Yap. Ya, eh Kak Putri dan Kak Iya, Adit, di pertemuan kali ini saya sengaja mengundang panjenengan berdua untuk oke. berbagi istilahnya informasi terkait olah vokal ya. Dimana untuk anak-anak kelas 9 ini materinya memang olah vokal. Cuman untuk pertemuan awal kita membutuhkan istilahnya itu wawasan terkait olah vokal atau bernyanyi secara individu, solo. Oke. Nah, mungkin eh, nanti kita bisa bincang-bincang ya terkait materi tersebut sehingga bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada siswa-siswi kita untuk yang kelas 9. Begitu ya, Bu Eri ya? Iya. Ya. Langsung saja ya. Baik. Ini. Oke, boleh. Iya. Kak Putri dan Kak Adit. Mungkin ke Kak Putri dulu ya. Mm-mm. eh istilahnya materi pertama yaitu tentang wilayah nada ini, Kak Putri. Ya, di Oke. mana wilayah nada itu kan dibagi menjadi berapa, Ibu? Tiga ya, Kalau wilayah nada itu dibagi tiga jenis suara jenis ya, suaranya. ya mengarah ke jenis suara Heeh. yaitu suara anak-anak, suara wanita dewasa dan suara pria Pria dewasa. dewasa. Nah, Nah, kalau suara anak-anak itu kan hanya dibagi dua ya Mbak Putri ya, suara hanya Betul, tinggi Ibu. dan rendah. Betul. Oke. Ya, kalau suara wanita dewasa itu sopran, mezzo sopran dan alto. Rendah, tinggi ya, tinggi, sedang dan rendah. Iya, Kemudian kalau suara pria juga dibagi tiga kan, iya. tenor, bariton dan bass. Bang. Ya, itu. Itu untuk pembagian wilayah nada antara anak-anak dan orang dewasa. iya, Betul begitu Mbak Putri? Betul, Ibu. Iya. iya. Jadi memang paduan Mungkin Mbak apa? Putri, Kak Putri mungkin mic-nya bisa dideketin. Oh, Nah, oke. Sudah? ya, Jelas? betul. Ya, mungkin ada yang bisa ditambahkan, Kak Putri. Oke. Jadi seperti apa yang disampaikan Bu Eris tentunya. Jadi dalam bernyanyi itu masing-masing individu pasti memiliki jangkauan suara yang berbeda-beda. Maka dari itu dapat dirangkum bahwa setiap manusia tidak ada yang tidak bisa bernyanyi. Cuma memang dalam jangkauan suaranya masing-masing. Jadi seperti yang disampaikan Bu Eris tadi, kalau suara wanita dibagi tiga, pria pun dibagi tiga, dan untuk anak-anak karena mereka memang rata-rata suaranya itu memang sama, maka dari itu akhirnya cuma dibagi dua aja. Tuh. Gitu. Nah, ini saya coba mau tanya ke Kak Adit ya. Terus untuk jangkauannya nih Kak Adit, untuk anak-anak, terus pria dewasa dan wanita dewasa, biasanya itu ada di range range berapa ya? Istilahnya ya. Saya juga pengen tahu ini. Mungkin kan Kak Adit kan sering tuh istilahnya ngiring ngiring paduan suara. Oh, ini iringan untuk anak-anak range-nya segini. Oh, sekarang padusnya ibu-ibu misalnya. Oh, range-nya segini yang cocok. Kan itu pasti beda-beda. Mungkin ada tips Kak Adit. Ya, gini. Jadi untuk range kita untuk berbicara kalau tentang anak-anak, anak-anak itu range-nya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu lebar. Iya. Itu. Jadi kalau kita mainkan dengan nada, minta tolong Kak Putri untuk Ya. dimainkan nada A 3. Do. Itu sudah paling rendah. Kalau mungkin untuk di bawah itu mungkin dia mempunyai jenis suara yang sudah menuju ke dewasa mungkin. Oh, Bahasanya ngogor-ngogori ya Kak Adit ya. Ya, ngogor-ngogori bahasa Jermannya gitu, ngogor-ngogori. ngobor-ngobor. Baru tahu nih bahasa apa? Bahasa orang padus ini. Iya. Iya, iya. Berarti Bahasa kalau suara segitu suara. yang paling rendah ya anak-anak ya. Paling rendah. Biasanya Jadi ada lagi. Mm-mm. Ada lagi kalau di bawahnya rendah itu begini. Wah, kalau saya cukup itu rendah loh. sudah. Nah, itu untuk anak-anak itu mungkin anak-anak yang apa ya, new normal ya. Jadi transisinya dari anak-anak ke apa ke dewasa. Nadanya kayak Dewasa gitu. ya. Sudah bisa. Normal maksudnya Kalau peralihan ya. Akil balik gitu ya maksudnya ya. Iya, betul. betul ngokor-ngokori tadi, Pak. Iya. Iya. Terus Untuk untuk yang nada ini. tingginya
Mm-mm. Nada tingginya mungkin bisa di. Nah, ini kalau untuk saya pribadi, saya tidak kuat untuk nada segini. Karena Kalau saya tidak. Mungkin anak-anak bisa sih dibantu dengan paling Kak tinggi Putri. segini. Nah, Ini itu. paling tinggi Itu untuk anak-anak. anak-anak ya, cewek dan Anak-anak, cowok ya, berlaku untuk cewek cewek dan cowok. cowok. Jawa Iya. sama. Atau Oh. mungkin bisa di C5, Kak Putri. Itu paling tinggi. Nah, Nah, itu paling tinggi. Oh. Yang pengalaman saya kalau aransemen lagu atau bikin lagu paling tinggi nadanya itu. Gitu. Oh. Ya, tuh. itu anak usia atau kalau dilihat dari sekolahnya kelas 4 5 gitu. Mm-mm. Oke. Kalau untuk sudah SMP sudah beda lagi. Sudah beda ya. Sudah lebih Masuk. tinggi, sudah ke arah Sudah lebih tinggi, dewasa. ya. Oh. Sudah Oke. mendekati dewasa. Terus untuk yang Ya. wanita dewasa sekarang, ini ada Kak Putri nih, jangkauan Ya, monggo Kak Putri. yang mungkin lebih paham nih. Oke, jadi sebetulnya jangkauan suara untuk wanita dewasa itu memang jarang karena tingginya itu memang kalau bisa dilihat dari penyanyi-penyanyi yang solo yang kita kenal itu kan memang yang paling tinggi itu kalau nggak salah Whitney sama Maria Carey. Nah, mereka bisa sampai nada segini. Seperti kalau di pembagian manusia itu suara tinggi wanita sopran seperti yang disampaikan Bu Eris tadi itu suaranya segini. Nah, ini sudah, Ekstrimnya itu. ya ekstrimnya ini. Ekstrimnya. saya pribadi nggak kuat di situ. Saya Tapi pribadi ada nggak ya. kuat. Ada, Ada cuman situ ya. kalaupun dipaksa bisa. Cuman nggak bisa apa ya, Pak Pesa rasanya kurang enak untuk didengar karena Oh. jangkauan suara saya itu nggak sampai segitu. Biasanya sih rata-rata segini. Jadi dari sini sopran awal mulanya paling tingginya segini. Gitu. Oke. Nah, itu udah jarang anak-anak di situ. Biasanya SMA, akhir-akhir SMA kelas 2, kelas 3, mereka baru bisa jangkauan ke situ. Oke. Itu ya berarti aja Betul, itu yang rata-rata tinggi. ya, kita ambil rata-ratanya ya. Itu yang tinggi. Kalau Normalnya. yang rendah, cewek yang rendah, kita kan ambil umumnya aja. Karena biasanya bukan manusia, maaf. Biasanya rata-rata dalam bernyanyi itu dibaginya 4 suara. Jadi tinggi dan rendah baik untuk wanita dan laki-laki. Tetapi tingginya, berarti kalau rendahnya wanita itu biasanya segini. Oke, mantap. Tingginya untuk suara aku paling tinggi segitu. Oh, Gitu. oke. Nah, itu yang wanita ya, wanita dewasa. Sekarang yang pria Pria. atau laki-laki dewasa ini. Hmm. Mau dicontohkan siapa? Kak Adit atau Kak Putri nih? Mungkin saling mencontoh aja ya. Iya, iya. Dari mencontoh. Saling membantu. Apa ya, kalau suara sudah dewasa mungkin antara anak atau orang yang belajar vokal dan tidak itu berbeda. Gitu. Jadi yang sering latihan dan yang tidak itu berbeda. Ya, betul. Kalau kita bicara pada umumnya, suara cowok terendah kan ada di bass ya. Di Iya, bass itu harusnya kuat nada D3. Siapa Kak Putri? D3. Bawah. Lah itu saya enggak kuat. Wah, ini bukan karakter saya ini. Sepertinya Pak Faisal kuat ini. Oh, gak kuat. Enggak kuat. Tingginya 1 oktav lebih kuat. Gitu ya. Nah, iya. Kalau bass harusnya kuat segitu. Kalau untuk karena jenis suara saya ini bukan bass dan bukan tenor atau di tengah-tengahnya ambil baritonnya, itu saya masih kuat di nada F. Wah, saya nggak kuat juga. Terlalu bawah Nah, buat segitu. saya itu. Mungkin Pak Faisal tenor mungkin. Ya, dulu pernah sih ikut, Ya. yaitu yang waktu kita kuliah itu loh Mas Adit. Ya, Oh iya, masuk paduan saya suara lupa ya. itu Pak. Bareng ya Pak Ya, Faisal itu ya. saya masuk tenor tuh sama Pak Budi. Saya enggak masuk waktu itu Pak. Oh, nggak masuk. Oh iya, saya Iya. tahu. Iya. Itulah biarlah berlalu ya. Iya, jadi kalau bass mungkin kalau sering latihan, sering dilatih sampai D suaranya. Seperti tadi, ekstrimnya rendah banget. Nah, segitu. Oh.
enggak kuat, enggak bunyi kalau saya. Kalau Terus tingginya yang tinggi, mungkin bisa sampai C5. C5. Segitu? Kurang itu C5. Kurang tinggi Pak. Tinggi lagi. Coba di apa di tangan ada. Paling rendah tadi Bu Putri. Do, re, mi, fa, sol, la, si, Do. Lanjut. Si do. Kalau saya segitu. Do. Nadanya apa itu Bu Putri? C. Nah, C. Mungkin Pak Faisal bisa lebih tinggi lagi sampai F mungkin. Do, re, mi, fa, sol, la. Nah, itu tenor. Sudah masuk ke falset. Ya, Sampai fokusnya lah tadi masuk aku ya. tenor. lah. Ya, Tapi Lah mungkin sudah, lagi makan sudah gorengan, Bu. masuk falsetto. Coba makan Iya. gorengan bisa loncat dari. Iya. Makanya kalau orang ikut paduan suara, pantangannya gorengan sama es. betul Mbak Eri. Iya. Nah, itu ya berarti ya cakupan wilayah ya. Ini istilahnya umumnya. Kalau kita misal mau belajar yang lebih expert ya bisa nantilah ya istilahnya ya untuk tergabung di sebuah kelompok paduan suara misal. Cuman tadi Kak Putri dan Kak Adit sudah istilahnya sedikit membagi tips atau membagi wilayah pada umumnya. Iya. Iya. Terus kita lanjut ke kedua. Ini ada yang namanya teknik vokal. Sikap bernyanyi. Nah, sikap bernyanyi itu biasanya yang saya tahu gimana, Putri? Yang kita tahu? Ya, Tegak ya. tegak pada saat kita bernyanyi, baik kita melakukan bernyanyi itu duduk atau berdiri, tetapi sikap badan kita tetap tegap. Karena apa? Untuk biar tidak mempengaruhi pernafasan. Untuk alur Ya, suara supaya terproduksi iya. dengan baik ya. Terproduksi dengan baik. Oh, Betul gitu. begitu Kak Putri? Mungkin Kak Putri dan Kak Adit ada tips Iya. selain kita Selain- tegak, mungkin harus joget atau gimana? Jadi memang dalam bernyanyi itu selain teknik yang kita pelajari, menurut saya Pak Profesor Kudus itu Mic-nya Kak Putri mungkin bisa didekatkan. sorry. Yep. Jadi kalau menurut saya selain teknik yang awal harus dimiliki oleh seseorang yang ingin belajar bernyanyi itu keyakinan dirinya sendiri. Jadi harus yakin kalau kita bisa bernyanyi. Itu yang utama. Iya, Jadi betul. kalau kita sudah yakin kita bisa bernyanyi, kita akan mempelajari tekniknya. Salah satu seperti yang disampaikan Bu Eris tadi, badannya sikapnya tegap tapi santai. Bukan kayak kita kalau lagi paskib nih, kalau kita lagi paskibraka kan, tegap banget, semua harus serba ditata. Nah, kalau bernyanyi itu memang saat vocalizing atau kita pemanasan itu memang posisi badan kita harus tegap. Jadi dadanya dibuka, kemudian juga meskipun kita duduk seperti saya ini, saya duduk. Tapi usahakan posisi duduknya jangan sampai begini. Nah, santai aja begini. Atau misalnya gini. Nah, itu akan mempengaruhi proses pernafasan diafragma kita. Jadi tetap tegap Sikap begini. badan kita akan berpengaruh terhadap proses produksi suara kita ya. Betul, karena proses produksi kita memproduksi suara itu asalnya dari saat kita mengambil nafas. Kalau proses kita ambil nafasnya pertama udah kurang tepat, nanti saat menghasilkan suara juga akan bikin kita kesulitan. Selain suaranya susah untuk keluar secara keras, kemudian nafasnya juga akan semakin pendek, dan yang pasti kita juga akan salah ambil teknik. Misalnya kita maunya ambil nafas diafragma, tapi ternyata kita salah karena posisi badan kita udah bengkok duluan. Jadi deh, tanpa disadari ambil nafas dada, akhirnya suara tingginya seperti yang kita coba tadi itu jadi pakai suara leher. Jadi kayak orang kecekik-cekik. Sekaligus nih Cak Putri, kan mumpung masuk ke pernafasan, mungkin ada tips gimana tarik nafas pada saat bernyanyi yang mungkin bisa dilakukan anak-anak yang simple aja. Oke, jadi untuk anak-anak semua yang simple itu yang penting posisi badan nomor satu. Kemudian kita konsentrasi yang mengembang. Nah, kalau anak-anak bisa membayangkan, jadi yang mengembang itu ada sekat di sini. Pak Reza dan Bu Elis itu di sini itu ada sekat. Jadi nanti bisa dicoba kita pegangnya kan posisinya begini, semoga kelihatan ya. Nah, kita pegangnya di sini. Jadi yang mengembang itu kayak kita lebih mudah lihat kaca. Nggak usah susah-susah, lihat kaca aja.
kalau bahu kita naik begini, nah berarti secara otomatis kita masih belum pakai nafas diafragma. Padahal nafas diafragma kan adanya di sini. Iya. Jadi Ada yang mengembang itu telunjuk kita sampai jempol kita yang mengembang ke depan. Ini ya. Betul. Karena emang agak susah Pak P. Karena kita kan sehari-hari nafas itu kan kalau ambil nafas terus kita ngempes. Nah, kalau nyanyi kebalikannya. Nafas kita saat ambil diafragma secara otomatis itu harus mengembang ke depan. Gitu. Oke, nah ini mungkin kita persingkat lagi aja ya supaya durasi juga. Mungkin ada yang ingin kita sampaikan tadi. Yang nyanyi pakai apa itu, Bu? Yang maksudnya Falset, head voice apa gimana? Head voice. head voice. Nah, Iya. itu kalau falset kan Ya, Kak Fet yang yang pakai suara ini ya, gitu. suara dalam. Suara dalam ini. Ini kan falset. falset Kalau ya, yang head voice. head voice tadi Head Bu Eri voice. sempat sebelum kita mungkin bisa ditambahkan untuk head voice. Waduh, gimana itu? Gimana kalau Gampangannya kita harus mengalirkan suara dari tenggorokan kita itu mengarah ke langit-langit mulut kita. Jadi yang bergetar itu langit-langit mulutnya Pak. Kalau kita belum merasakan bergetarnya langit-langit mulut, itu kira-kira suara kita masih masuk keluar ke depan. Dan itu disebut suara bukan head voice, jadi teriak aja biasa. Do, re, mi, fa, sol. Suara teriak biasa. Nah, itu saya dari tenggorokan langsung keluar. Nah, kalau kita ingin beri contoh untuk yang head voice, dicoba dari tenggorokan kita tambahkan dulu ke langit-langit. Jadi misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Gitu. Jadi yang bergetar bukan keluar, langsung ke langit-langit. Haus ya Pak B. Saya ikut nyanyi tapi haus ya. Oh, itu ya paling nggak terjawab dikit. Ya, Terus sederhananya kemudian gitulah pokoknya ini ya. ada ritmis, melodis dan dinamika dalam bernyanyi. Mungkin ini yang terakhir saja ya Bu Eri ya untuk durasi juga. Ritmis, melodi dan dinamika itu secara singkatnya penggunaannya untuk bernyanyi fungsinya seperti apa? Nah, monggo Pak Adit. Kak Adit ya, Kak Adit. Ya, monggo. Jadi kita pengertiannya dulu. Kalau ritmis itu secara singkat saja nggak ini. Ritmis itu tidak bernada. Jadi seumpama kita tepuk tangan, kita pukul meja, kita kalau alat musik kita main drum, main rebana, itu kan tidak bernada. Itu namanya kan ritmis. Kalau melodis kebalikannya. Kalau melodis ada nadanya atau bernada. Gitu. Begitu saja kalau intinya. Kalau untuk pengaplikasian di vokal, mungkin kalau ritmis itu bisa kita pakai contoh seumpama kita nyanyi lagu Yamku Rambi Yamku dari Irian atau dari Papua, itu ada gerakan menghentak ke tanah. Dep dep gitu. Dep 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 prak, atau bisa ditambah dengan tepuk tangan. Nah, itu jadi unsur ritmis yang dipakai untuk vokal atau paduan suara. Kalau melodis ya selama kita bernyanyi bernada itu yang disebut melodis. Kalau menurut saya gitu. Terus untuk dinamika? Kalau untuk dinamika itu kan umumnya keras dan lembut. Keras dan lembut. Intinya itu. Jadi kalau kita bernyanyi crescendo ya. Iya, jadi kalau kita bernyanyi satu lagu, contoh lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu lagunya temanya tentang bangga atau kita lagu kebangsaan kita. Nah, itu kalau kita nyanyinya tanpa dinamika, mungkin jatuhnya Indonesia tanah airku. Monoton ya. Itu monoton. Nah, itu di lagu Indonesia Raya kita ambil dinamika, ada keras ada lembut. Jadi bagian mana yang keras? Untuk depannya Indonesia
tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu bangga, kuat, tapi tidak terlalu kuat. Jadi tegas. Nah, istilahnya tegas. Untuk yang hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Itu Lembut. kita pakai damika lembut. Dominan Dan lembut. untuk yang terakhir, untuk mendobrak itu, karena itu refnya atau poinnya kita di situ, itu kita pakai yang keras. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Ya, Tuh. penggunaan dinamikanya contohnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu Kalau kita umumnya. nggak pakai Umumnya. dinamika kan kayak tadi Mas Adit nyoba tuh ya lempeng. Iya, Indonesia tanah airku lah. Ya, ya, ya. Monoton akhirnya gitu, Pak B. Hmm, gitu ya. Dan itu memang istilahnya sebelum beranjak ke grup-grup mungkin duet, trio dan sebagainya sampai ke paduan suara memang harus dimiliki ya untuk yang solo vokalnya tunggalnya ya. Pengetahuan atau wawasan seperti itu ya. Kalau bisa. Kalau bisa dimiliki. Oke. Gimana Bori? Sudah istilahnya mencakup seluruhnya Sudah, yang kita iya. pertanyakan ya? Iya, tentang Oh, ini ritme. lagi di mana Mas Adit ini? Saya kebetulan lagi di sekolah ini, Pak. Oh, tetap pengabdi ya, mantap ya. Lah Kak Putrinya, Saya di rumah aja. WFH, WFH. Ya, saya. oke. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa kita diskusikan untuk hari ini atau pertemuan kali ini. Terima kasih pada Kak Putri dan Kak Adit atas wawasannya. Sama-sama. Bisa memberikan kepada kita wawasan yang baru istilahnya ya untuk anak-anak kelas 9 karena kan di pembelajaran daring ini ya cukup sulit untuk mengerti bagaimana sih. Nah, kita pun sendiri ya bisa sih ngajarin tapi ala kadarnya takutnya jadinya nggak ekspor gitu ya. Bu Eri punya pengalaman. Nah, saya sendiri ini kan istilahnya jarang mengajar vokal gitu loh. Makanya cobalah undang untuk ya panjenengan berdua itulah intinya. Ya, sebelumnya saya sama Kak Oke, Adit ucapkan terima kasih. Terima banyak kasih ya. Kak Putri. Kak Putri dan Kak Adit Sama-sama. sehat terus. Amin. Amin. Semakin Terima jaya, kasih. salam buat Amin. si kecil ya. Amin. Iya. Kalau saya Terima sebut kasih. Sven Lisa, jawab ya, jaya luar biasa. Asik. Oke. Siap. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sven Lisa, jaya Jaya luar biasa.